AS DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Adiaksa? Saya Windy Olandini, peserta PPPJ Angkatan 79, kelas 9, gelombang 2 tahun 2022. Sobat Adiaksa, pasti sudah tidak asing lagi dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang waspada terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang. Istilah pencucian uang atau money laundering pertama kali muncul pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Para mafia pada waktu itu memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, serta perdagangan narkotika. Kemudian, para mafia ini membeli perusahaan sebagai salah satu strateginya, yaitu perusahaan pencucian pakaian bernama laundromat sebagai tempat pencucian uang dari hasil kejahatan. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya, kegiatan pencucian uang ini mencakup 3 langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang, yaitu yang pertama, placement, merupakan tindakan awal dari pencucian uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Tahap yang kedua, yaitu layering, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Kemudian tahap yang terakhir, yaitu yang ketiga, integration, merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung ataupun dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah. Dalam prakteknya, tindak kejahatan pencucian uang ini tidak selalu berjalan dengan bertahap seperti tahapan tadi, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan, kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali, sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa, sehingga kejahatan pencucian uang atau money laundering merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Fakta inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah ditangani. Oleh karena itu, peran penyedia jasa keuangan dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pencucian uang. Peran tersebut seperti bagi penyedia jasa keuangan, menerapkan program anti pencucian uang dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kedua, bagi nasabah, wajib memberikan informasi identitas yang benar serta tegas menolak untuk menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal-usul sumber dana tersebut. Ketiga, bagi masyarakat umum, tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya, serta tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan asal-usul. Nah, sekarang Sobat Adiaksa sudah paham kan tentang kejahatan tindak pidana pencucian uang? Mari kita hindari dan cegah kejahatan pencucian uang karena tindak pidana ini dapat merugikan negara. Mari Sobat Adiaksa, sikapi uang dengan bijak dan cerdas mengelola. Saya harap
paparan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan mendapatkan ilmu dari ilmu yang saya sampaikan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.